السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah-khutbah yang lalu disampaikan berkenaan dengan gazwah-gazwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan budi pekerti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Sebelumnya masih membahas tentang rincian gazwah Tabuk. Rincian lebih lanjut mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Tertera bahwa pada kesempatan itu seorang wanita menunjukkan keikhlasan dan semangat yang luar biasa. Hal ini menjelaskan bahwa untuk peperangan, para wanita juga tidak segan dengan pengorbanan apapun dan dengan cara bagaimanapun. Mereka juga terdepan dalam pengorbanan harta, di mana mereka melepaskan perhiasan-perhiasan mereka dan mempersembahkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, ada satu peristiwa pengorbanan gejolak perasaan, dan peristiwa ini tertera dalam kitab-kitab sejarah. Berkenaan dengan ini, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, karena pasukan harus pergi ke arah Syam, pengalaman Ghazwah Mu'tah masih teringat di mata kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam hati setiap muslim, pemikiran tentang menjaga keselamatan jiwa Rasulullah SAW adalah lebih utama daripada semua pemikiran. Bahkan para wanita pun merasakan bahaya ini dan menasihati suami-suami mereka dan anak-anak mereka untuk berangkat ke pertempuran. Keikhlasan dan semangat ini dapat diukur dari peristiwa bahwa seorang sahabat yang telah pergi untuk suatu pekerjaan dan kembali lagi pada saat Rasulullah SAW bersama pasukan beliau telah berangkat dari Madinah. Setelah perpisahan yang lama, ketika ia masuk ke rumahnya dengan pemikiran bahwa ia akan melihat istrinya dan akan bergembira, maka ia melihat istrinya sedang duduk di halaman, dan ia dengan penuh kasih sayang hendak memeluknya. Ketika ia mendekati istrinya, istrinya mendorongnya dengan kedua tangannya dan menjadikannya mundur ke belakang. Sahabat itu dengan heran memandang ke wajah istrinya dan bertanya, "Mengapa setelah sekian lama berpisah, saya diperlakukan seperti ini?" Istrinya berkata, "Tidakkah kamu malu? Rasulullah SAW sedang pergi ke tempat yang berbahaya, sementara kamu berani melakukan hal seperti ini dengan istrimu. Pergilah dulu dan tunaikanlah kewajibanmu, setelah itu baru akan dibicarakan hal-hal ini." Sahabat itu segera keluar dari rumahnya. Ia memasang pelana pada tunggangannya dan menyusul Rasulullah SAW dan bertemu dengan beliau setelah menempuh 3 manzil perjalanan. Peristiwa ini juga telah disebutkan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu di tempat yang lain. Yang pertama disebutkan dalam kitab Pengantar Mempelajari Al-Quran, dan yang kedua disebutkan dalam sebuah pidato pada Ijtima Khuddamul Ahmadiyah. Beliau bersabda, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat pergi keluar Madinah untuk suatu keperluan. Kemudian terjadilah peristiwa perang Tabuk. Daerah ini sangat berbahaya. Pemerintah Romawi pada waktu itu sama kuatnya seperti pemerintah Amerika dan Rusia pada masa kini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pergi dengan suatu pasukan yang kecil menghadapi pemerintahan yang begitu besar. Di Madinah saat itu hanya ada sangat sedikit kaum muslim, dan kemudian orang-orang di sekitarnya juga belum berkumpul. Namun seandainya mereka berkumpul, mereka pun tidak memiliki kedudukan apa-apa di hadapan Kaisar Romawi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, semua orang harus berangkat untuk berperang. Ketika pasukan Islam telah berangkat, maka sahabat yang telah diutus oleh Rasulullah SAW keluar untuk suatu pekerjaan itu, kemudian kembali. Ia adalah seorang pemuda, ia baru saja menikah.
Setelah berpisah untuk waktu yang lama, ketika ia masuk ke rumahnya, ia melihat istrinya sedang duduk di halaman. Ia langsung mendekatinya dan hendak memeluknya. Namun istrinya, alih-alih membalas kasih sayangnya, lalu memukul dadanya dengan keras dan mendorongnya ke belakang hingga berkata, Rasulullah SAW sedang berada di medan perang dan engkau malah memikirkan kasih sayang terhadap istrimu. Demi Allah, selama Muhammad Rasulullah SAW belum kembali dengan selamat, aku tidak akan melihat wajahmu. Sahabat tersebut segera keluar dari rumah dan bergabung dengan pasukan Islam yang berjarak 3 hari perjalanan dari Madinah, dan baru kembali ke rumah ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah bersama para sahabat yang lainnya. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang pada setiap kesempatan berbahaya menempatkan nyawa mereka dalam bahaya tanpa ragu. Tidak ada kesulitan dan penderitaan yang mereka alami, mereka anggap sebagai kesulitan dan penderitaan. Bahkan setiap kali ada kesempatan untuk berkhidmat, mereka dengan senang hati mempersembahkan nyawa mereka. Alhasil, dalam rinciannya lebih lanjut disebutkan bahwa setelah berkemah di 15 tempat, atau menurut beberapa riwayat 19 tempat, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tiba di tempat yang bernama Tabuk. Mengenai perjalanan ke Tabuk ini, tidak ditemukan rincian terpisah tentang tempat-tempat di mana mereka berkemah. Namun kemudian di tempat-tempat tersebut dibangun masjid-masjid, dan masjid itu diberi nama sesuai dengan nama tempat tersebut. Para sejarawan menyebutkan rincian bahwa di tempat-tempat itulah Rasulullah SAW pernah tinggal. Nama-nama tempat tersebut juga disebutkan dalam kitab-kitab dan berjumlah antara 15 hingga 22. Dalam Sirat Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham disebutkan 17 tempat yang kemudian masjid-masjid dibangun di atasnya, yaitu Zul Khushub, Faifa, Zul Marwah, Ruka'ah, Wadiul Qura, Sa'id, Hijr, Sadr Hauda, Zul Jaifa, Shaktara, Al-Batra, Ala, Zatul Khidmi, Akhdar, Zatul Zarab, Saniyatu Midran, dan Tabuk. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Uqbah bin Amir meriwayatkan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW dalam Ghazwah Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW tertidur pada suatu malam. Perjalanan itu cukup panjang dan melelahkan, dan pada saat itu beliau terbangun ketika matahari telah terbit setinggi tombak. Beliau SAW bersabda, Wahai Bilal, bukankah aku telah memintamu untuk menunggu waktu fajar, untuk tetap terjaga dan membangunkan kami? Hazrat Bilal menjawab, Wahai Rasulullah, kantuk menguasaiku seperti halnya menguasai Anda. Aku pun tertidur lelap. Perawi menuturkan, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk berangkat. Kemudian setelah menempuh beberapa jarak, beliau turun dari kendaraan dan melaksanakan sholat-sholat sunnah, serta memimpin para sahabat dalam sholat. Kemudian beliau SAW melanjutkan perjalanan sepanjang hari dan sepanjang malam, hingga pada pagi hari berikutnya beliau SAW tiba di Tabuk. Dalam kurun waktu tersebut memang tidak disebutkan secara tertulis, tetapi bagaimanapun juga sholat-sholat pasti dilaksanakan pada waktunya dan pasti ada jeda waktu. Setelah tiba di sana, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Setelah sampai di Tabuk, Rasulullah SAW memanjatkan puji sanjung kehadirat Allah, kemudian bersabda, Wahai manusia, perkataan yang paling benar adalah kitabullah, ikatan yang paling kuat adalah takwa, agama yang terbaik adalah agama Hazrat Ibrahim, sunnah yang terbaik adalah sunnah Muhammad SAW, perkataan yang paling tinggi adalah zikrullah, kisah yang terbaik adalah Al-Quran ini, hal-hal yang terbaik adalah yang dilakukan dengan tekad yang kuat. Perkara-perkara yang terburuk adalah bid'ah-bid'ah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk para nabi. Kematian yang paling utama adalah kematian syahid. Kebutaan yang paling besar setelah meraih petunjuk adalah kesesatan.
Amal-amal terbaik adalah yang diikuti, dan kebutaan yang paling buruk adalah kebutaan hati. Jadi, kebutaan mata bukanlah kebutaan yang sebenarnya, tetapi adalah kebutaan hati, yakni tidak memahami firman-firman Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan yang sedikit tetapi hemat lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Dan permintaan maaf yang paling buruk adalah yang dilakukan pada saat kematian, dan rasa malu yang paling buruk adalah pada hari kiamat. Dan beberapa orang datang terlambat untuk sholat Jumat, dan ada juga orang-orang yang melakukan zikrullah secara terputus-putus. Dan salah satu dosa terbesar adalah lidah yang berdusta, dan kekayaan yang terbaik adalah hati yang kaya. Artinya, Rasulullah SAW tidak menyukai orang-orang yang menunaikan sholat secara terputus-putus dan datang terlambat. Rasulullah SAW bersabda bahwa ini adalah hal yang sangat buruk. Beliau SAW bersabda, salah satu dosa besar adalah lidah yang berdusta, kekayaan yang terbaik adalah hati yang kaya, bekal perjalanan yang terbaik adalah takwa, kebijaksanaan yang sempurna adalah takut kepada Allah, perkataan yang terbaik adalah yang menanamkan keyakinan di dalam hati. Bersikap ragu adalah bagian dari kekufuran. Meratapi mayat adalah perbuatan jahiliyah. Khianat adalah api neraka. Syair yang buruk berasal dari iblis. Minuman keras adalah kumpulan dosa-dosa. Wanita-wanita adalah jerat syaitan. Dan masa muda adalah bagian dari kegilaan. Penghasilan yang paling buruk adalah penghasilan dari riba, dan makanan yang paling buruk adalah memakan harta anak yatim. Orang yang beruntung adalah yang mengambil pelajaran dari orang lain, dan orang yang celaka adalah yang sudah celaka sejak dalam kandungan ibunya. Setiap orang di antara kalian akan menuju ke tempat seluas 4 hasta, yaitu pada akhirnya harus mati dan masuk ke dalam kubur. Perkara itu bergantung pada akhirat, dan hasil dari sebuah perbuatan bergantung pada akhirnya. Perawi yang paling buruk adalah perawi yang dusta, dan apa yang akan datang itu sudah dekat. Mencela orang mukmin adalah kefasikan, dan memerangi orang mukmin adalah kekufuran. Menggunjing orang mukmin adalah kemaksiatan kepada Allah, dan kehormatan hartanya seperti kehormatan darahnya. Barang siapa yang bersumpah dengan menentang Allah, maka ia akan mendustakannya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadanya, maka dia akan mengampuninya. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkannya. Dan barang siapa yang menelan amarahnya, maka Allah akan memberinya pahala. Barang siapa yang bersabar atas musibah, maka Allah akan memberinya ganjaran. Barang siapa yang suka kemasyhuran, maka Allah akan memberinya kemasyhuran. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan melipat gandakannya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya. Kemudian beliau SAW bersabda, Ya Allah, ampunilah aku dan umatku. Ya Allah, ampunilah aku dan umatku. Ya Allah, ampunilah aku dan umatku. Beliau mengulangi perkataan ini 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, Aku memohon ampunan kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian. Dalam perjalanan Tabuk, para sahabat juga diberikan nasihat-nasihat oleh beliau. Dalam perjalanan Tabuk, beliau SAW pada berbagai kesempatan memberikan nasihat kepada para sahabat secara pribadi atau untuk semua, yang sebagian darinya disebutkan di sini. Hazrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, pada tahun Tabuk, Rasulullah SAW sambil bersandar pada kendaraan beliau, berpidato kepada orang-orang, beliau bersabda, Tidakkah akan kuberitahukan kepada kalian tentang orang-orang terbaik dan yang terburuk? Sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan mengendarai kudanya atau untanya atau berjalan kaki hingga datang kematian kepadanya. Dan sesungguhnya orang yang terburuk di antara manusia adalah orang yang berdosa, yang membaca kitab Allah namun tidak kembali kepada ajarannya sembari meninggalkan kebodohannya. Sekarang lihatlah banyak sekali orang-orang pada masa kini yang mengaku membaca Al-Quran tetapi tidak ada yang mengamalkannya. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW saat di Tabuk bersabda, sembari menyapa para sahabat, sesungguhnya orang yang tiada bandingannya di antara manusia adalah orang yang menunggang kudanya berjihad di jalan Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Dan yang kedua, orang yang tiada tandingannya adalah orang yang menonjol dalam kedermawanan dan kelapangan hatinya, dan menjamu serta memuliakan tamunya dan memberikan haknya kepadanya.
Pada kesempatan ini juga disebutkan tentang surat untuk Heraklius berisi tablik untuk Islam. Ketika Rasulullah SAW tiba di Tabuk, Heraklius yang adalah kaisar Romawi, namanya adalah Heraklius, pada masa itu tengah berada di Homs. Beliau SAW bersabda, "Siapakah yang akan menyampaikan suratku kepada kaisar, maka baginya adalah surga." Seorang lelaki bertanya, bagaimana jika dia tidak menerima surat ini? Beliau SAW bersabda, walaupun ia tidak menerimanya, bagaimanapun juga sampaikanlah. Maka orang itu pergi membawa surat beliau SAW dan menyerahkannya kepada Heraklius. Heraklius membacanya dan berkata, "Pergilah kepada nabimu dan beritahukanlah kepadanya bahwa aku adalah pengikutnya, tetapi aku tidak mau melepaskan kerajaanku." Dia juga memberikan beberapa dinar untuk beliau SAW. Orang itu kembali dan memberitahu beliau mengenai hal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia telah berdusta, ia tidak berkata benar." Lalu Rasulullah SAW membagikan dinar-dinar itu kepada banyak orang. Hazrat Dihya membawa surat ini kepada Heraklius. Ini adalah surat yang berbeda dari surat yang Rasulullah SAW berikan melalui tangan Hazrat Dihya pada akhir tahun 6 Hijriah, yang kemudian diterima olehnya pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Imam Ibnu Hajar telah menyatakan pendapatnya tentang riwayat-riwayat di kitab Magazi dan Sirat, yakni ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, beliau menulis surat untuk kali kedua kepada kaisar dan lainnya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh surat-surat Ibnu Hajar yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1941 yang bernama Majmu'ah Al-Wasaiqus Siyasiyah Lil Ahdin Nabawi wal Khilafatul Rashidah. Pengarangnya adalah Dr. Hamidullah. Di dalamnya tertera penyebutan dokumen-dokumen sejarah dan politik dari zaman kenabian hingga zaman Khulafaur Rashidin. Buku ini pertama kali diterbitkan dari Mesir pada tahun 1941. Jadi ini adalah rujukan dari buku tersebut yang menerangkan bahwa dua surat telah dikirim kepada Kaisar Romawi. Dalam surat pertama tertera bahwa dia tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi rakyatnya untuk menerima Islam. Jika tidak, maka beban dosa rakyatnya juga akan menimpa dirinya. Surat ini dikirim kepada Kaisar melalui tangan Hazrat Dihya Kalbi pada akhir tahun 6 Hijriah. Di dalam surat kedua tertera bahwa terimalah Islam. Jika tidak, maka Anda harus membayar jizyah jika berada dalam pengingkaran. Surat ini juga Huzur SAW sampaikan kepada Kaisar melalui tangan Hazrat Dihya ketika Perang Tabuk. Dalam sejarah, terdapat perjanjian perdamaian dengan penduduk Ailah. Dalam rinciannya tertera, tatkala Rasulullah SAW tiba di Tabuk, maka penguasa-penguasa Kristen di sekitarnya menjadi ketakutan, dan Allah Ta'ala memberi kebesaran dan keagungan yang sedemikian rupa atas mereka, sehingga mereka yang baru saja beberapa waktu sebelumnya merancang persekongkolan terhadap orang-orang Islam, kini mulai ragu akan kelangsungan hidup mereka. Lalu mereka hadir untuk menghadap Rasulullah SAW untuk memohon perdamaian. Di antara mereka yang pertama hadir menghadap ialah penguasa Ailah. Ailah adalah sebuah kota kecil di pantai Laut Merah di perbatasan Syam. Ini terletak di perbatasan Hijaz dan di penghujung tanah Syam. Semasa berada di Tabuk, penguasa Ailah, Yuhanna bin Ra'ba, hadir menghadap Rasulullah SAW, dan bersamanya datang juga penduduk Syam, datang penduduk Yaman, penduduk pesisir laut, penduduk Jarba, dan Azruh, dan mereka juga memohon perdamaian. Rasulullah SAW menulis surat jaminan keselamatan untuk mereka. Rasulullah SAW menulis, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, serta Rasul-Nya, Muhammad SAW untuk Yuhanna bin Ruba, penduduk Ailah, dan juga penduduknya, bagi kapal-kapal mereka yang berlayar di laut dan kafilah-kafilah mereka yang berjalan di darat. Mereka akan mendapatkan perlindungan penuh dari Allah Ta'ala dan Muhammad Rasulullah SAW. Begitu juga penduduk Syam, penduduk Yaman, dan penduduk pesisir laut
akan diberikan perlindungan yang penuh. Siapa saja yang melakukan pelanggaran, maka harta bendanya boleh dirampas. Siapa saja yang mengambil harta benda dari orang yang melakukan pelanggaran tersebut, maka itu adalah halal baginya, yaitu harta orang yang melanggar itu, dan mereka tidak akan dihalang untuk menggunakan air dari sumur mata air, dan tidak akan dilarang untuk menggunakan jalan baik di laut dan juga di darat. Surat jaminan keamanan ini ditulis oleh Hazrat Juhaim bin Salat dan Hazrat Syurahbil bin Hasna atas perintah Rasulullah SAW. Yohanna memberikan seekor bagal putih sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW dan mempersembahkan sehelai selendang kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu memasangkan selendang kepadanya dengan selendang Yamani itu dan memerintahkan agar ia ditempatkan bersama Hazrat Bilal. Kemudian perjanjian damai dibuat dengan penduduk Makna. Penduduk Makna adalah Yahudi dan perkampungan ini terletak di pesisir pantai dekat Aila. Beliau bersabda, "Innahum aminuna bi amanillahi wa amani Muhammadin wa anna alaihim ruba ghuzulihim wa ruba simarihim." Orang-orang ini berada dalam perlindungan Allah dan Muhammad SAW. Mereka diwajibkan membayar jizyah berupa 1/4 daripada benang dan kain tenunan mereka dan 1/4 daripada buah-buahan mereka. Begitu juga disebutkan mengenai jaminan keselamatan untuk penduduk Jarba dan Adruh. Ini adalah dua kota di wilayah Balka di negeri Syam yang sangat berdekatan antara satu sama lain. Jarak antara keduanya hanya 3 hari perjalanan, sementara menurut pendapat lain hanya 1. Rasulullah SAW juga menulis jaminan keselamatan untuk mereka, yakni "Hadza kitabun min Muhammadin nabiyyi li ahli Jarwa wa Azruha annahum aminuna bi amanillahi wa amani Muhammadin wa anna alaihim mi'ata dinarin fi kulli rajabin wa fiyatan tayyibatan wallahu kafilun alaihim." Ini adalah tulisan dari Muhammad, Nabi Allah, untuk penduduk Jurba dan Adrah. Mereka berada dalam perlindungan Allah dan Muhammad SAW. Mereka diwajibkan membayar 100 dinar emas setiap tahun pada bulan Rajab sebagai jizyah. Allah adalah penjaga mereka. Berkenaan dengan Ghazwah Tabuk, ada juga penyebutan tentang sebuah syariah, yaitu syariah Hazrat Khalid bin Walid ke arah Uqaidir bin Abdul Malik. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Khalid bin Walid dari Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah dengan pasukan berkuda sebanyak 420 orang ke arah Uqaidir bin Abdul Malik menuju Dumatul Jandal. Dumatul Jandal adalah sebuah tempat benteng pertahanan dan perkampungan yang terletak di antara Syam dan Madinah. Berjarak 15 hingga 16 hari perjalanan dari Madinah Munawwarah. Benteng ini terletak pada jarak 600 km dari Tabuk. Uqaidir adalah dari kaum Banu Kindah dan merupakan pemimpin mereka. Ia beragama Kristen. Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Khalid, "Kamu akan melihatnya pada waktu malam ketika ia sedang memburu lembu, maka tangkaplah ia." Jadi Allah Ta'ala telah menunjukkan wahyu ini kepada Rasulullah SAW bahwa inilah keadaan yang akan terjadi. Dan apabila kamu beroperasi pada waktu itu, maka kamu akan dapat menangkapnya. Kemudian beliau SAW bersabda, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan di Daumah untukmu. Jika kamu dapat mengalahkannya, maka jangan bunuh ia, bawalah kepadaku. Jika ia menolak dan berperang, maka bunuhlah ia. Mengenai keberangkatan Hazrat Khalid tertera, Hazrat Khalid berangkat ke arah tersebut dan tiba begitu dekat dengan benteng itu, sehingga ia tampak di hadapan mereka. Malam itu adalah malam bulan purnama. Uqaidir berada di atas atap bangunan bersama istrinya, dan tiba-tiba seekor lembu datang. Lembu liar itu mulai menanduk pintu benteng dengan tanduknya. Istri Uqaidir berkata, "Pernahkah kamu melihat kejadian seperti ini, bahwa lembu datang dari hutan dan menanduk pintu benteng dengan tanduknya?"
Ukaidir menjawab, "Demi Tuhan, aku tidak pernah melihat hal seperti ini." Maka wanita itu berkata, "Siapa yang dapat melepaskannya?" Ia menjawab, "Tidak ada seorang pun." Raja lalu berkata, "Aku akan pergi memburunya sekarang." Lalu ia turun dan memerintahkan supaya kuda-kudanya disediakan. Bersama-sama dengannya, keluarganya yang lain juga ikut menunggang kuda. Di antara mereka terdapat seorang saudaranya bernama Hasan. Ia menunggang kuda dan mereka pun keluar bersama untuk mengejar lembu tersebut. Tanpa rasa takut, para pemburu itu mengejar buruan mereka. Tiba-tiba dari hadapan muncul pasukan berkuda Hazrat Khalid dan Hazrat Khalid pun menangkap mereka. Ukaidir ditangkap, tetapi Hasan enggan menjadi tawanan dan melakukan perlawanan. Ia berperang sehingga ia pun terbunuh. Hasan terbunuh dengan memakai dibaj di kepalanya, yaitu kain sutra bermutiara yang bersulam benang emas. Hazrat Khalid bin Walid membawa kain tersebut ke hadapan Rasulullah SAW dan juga membawa Ukaidir. Dalam rinciannya tertera bahwa tatkala Ukaidir ditangkap dan saudaranya Hasan dibunuh, maka Hazrat Khalid berkata kepada Ukaidir, "Tidakkah aku telah memberikan perlindungan kepadamu dengan syarat bahwa aku akan membawamu ke hadapan Nabi SAW dan kamu akan menyerahkan Dumatul Jandal kepadaku untuk ditaklukkan?" Ukaidir menjawab, "Ya." Maka Hazrat Khalid membawanya pergi sehingga mereka tiba di dekat benteng. Ukaidir memanggil keluarganya supaya membuka pintu. Ketika mereka hendak membuka pintu, saudara Ukaidir, Madad, enggan berbuat demikian. Ukaidir berkata kepada Hazrat Khalid, "Kamu sudah tahu bahwa mereka tidak akan membuka pintu karena mereka telah melihat belenggu yang kamu pakaikan kepadaku. Bukalah ini demi nama Allah Ta'ala dan amanah bahwa aku akan membuka pintu benteng untuk kamu dengan syarat kamu mengadakan perdamaian denganku terkait keluargaku." Hazrat Khalid bersabda, "Aku akan melakukan perdamaian denganmu." Ukaidir berkata, "Jika kamu setuju, aku akan menjadikanmu sebagai penengah, dan jika kamu mau, kamu boleh menjadikanku sebagai penengah." Hazrat Khalid berkata, "Kami akan menerima darimu apa saja yang kamu berikan." Maka Hazrat Khalid melepaskannya. Kemudian Ukaidir membuka pintu benteng. Saudara Ukaidir, Madad, juga telah ditangkap dan semua barang yang telah disetujui dalam perjanjian damai pun telah diperoleh. Dalam pertempuran ini, kaum muslim memperoleh 2.000 ekor unta, 800 hamba sahaya, 400 baju besi, dan 400 tombak. Dari harta ganimah ini, 1/5 bagian adalah humus untuk Allah dan Rasul-Nya, dan telah disisihkan dan selebihnya dibagikan kepada mujahidin yang turut serta. Terdapat juga catatan mengenai kehadiran Ukaidir dan saudaranya di hadapan Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Jabir meriwayatkan bahwa ketika Hazrat Khalid membawa Ukaidir, beliau melihatnya. Ia memakai salib emas dan pakaian sutra. Ketika ia berjumpa dengan Nabi SAW, ia bersujud, yakni Ukaidir bersujud di hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda 2 kali, tidak, jangan bersujud." Ia lalu mempersembahkan beberapa barang kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Di antaranya adalah kain hiasan dan keledai. Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengannya berdasarkan jizyah. Menurut Ibnu Asir, jumlah jizyah yang ditetapkan untuk mereka adalah 30 dinar. Darahnya dan darah saudaranya diampuni dan keduanya dibebaskan. Rasulullah SAW memerintahkan agar dituliskan surat jaminan keamanan bagi mereka. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Akdar yang datang bersama Khalid. Isi surat ini ditujukan kepada Akdar yang telah menerima Islam dan memutuskan hubungan dengan berhala-berhala. Menurut pernyataan mereka, ia telah masuk Islam dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Ketentuan ini berlaku bagi penduduk Dumatul Jandal dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bagi kami kaum muslim, tanah yang tidak dapat ditanami dianggap sebagai tanah yang tidak dikenal atau tanah mati. Tanah yang tidak berpenghuni, senjata, unta, dan benteng-benteng menjadi milik kami. Sedangkan bagi kalian tetap menjadi milik kalian, yaitu bagian kurma dari wilayah dalam kota. Artinya, hal-hal yang telah ditetapkan untuk kaum muslim akan tetap menjadi hak mereka. Sementara kurma dari daerah dalam kota dan tanah subur yang memiliki mata air akan tetap menjadi milik kalian.
Hewan-hewan yang berada terpisah tidak akan dihitung. Kalian tidak akan dilarang untuk mengembalikan ternak kalian di daerah ini. Kalian harus mendirikan sholat pada waktunya dan menunaikan zakat dengan sempurna. Inilah janji dari Allah kepada kalian. Allah Ta'ala dan setiap orang muslim menjadi saksi atas perjanjian ini. Pada peristiwa Tabuk, terdapat kisah wafatnya seorang sahabat. Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, aku ikut bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Suatu kali pada tengah malam, aku terbangun dan melihat cahaya api di salah satu sisi pasukan. Aku pun pergi ke arah cahaya itu untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana ada Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana aku melihat bahwa Hazrat Abdullah Zulbijadain Al-Muzni telah wafat dan mereka sedang menggali kuburnya. Rasulullah SAW berada di dalam liang lahat, sementara Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar menyerahkan jenazahnya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, dekatkanlah saudara kalian ini kepadaku. Lalu kedua sahabat itu menyerahkan jenazah Hazrat Abdullah Zulbijadain kepada Rasulullah SAW. Beliau meletakkan jenazah itu ke dalam liang lahat dan beliau berdoa, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu farda anhu. Ya Allah, aku memasuki malam dalam keadaan ridho kepadanya, maka ridalah engkau juga kepadanya. Hazrat Abdullah bin Mas'ud berkata, pada saat itu aku sangat berkeinginan seandainya akulah yang diturunkan ke dalam kubur tersebut dan memperoleh doa-doa seperti itu. Hazrat Abdullah Zulbijadain berasal dari kabilah Bani Muzainah. Ketika masih kecil ayahnya wafat dan ia tidak memperoleh warisan apapun. Pamannya adalah seorang kaya dan dialah yang menanggung kehidupannya. Paman beliau membesarkannya hingga beliau juga menjadi berkecukupan dan mulai berbisnis bersama pamannya. Setelah Fatah Mekah, ia pun memeluk Islam. Namun ketika masuk Islam, paman beliau mengambil kembali seluruh harta yang sebelumnya diberikan kepadanya, jadi dirampas dan tak tersisa apapun. Ibunya kemudian datang dan membelah selendangnya menjadi dua bagian. Hazrat Abdullah memakai satu bagian sebagai kain sarung dan bagian lainnya beliau jadikan selimut dan selendang penutup tubuh. Setelah itu beliau pergi ke Madinah dan berbaring di masjid. Beliau melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa setelah sholat subuh, Rasulullah SAW biasa memperhatikan para jemaat dengan seksama untuk melihat siapa yang hadir dan apakah ada orang baru. Ketika melihat Hazrat Abdullah, beliau bertanya, siapa engkau? Hazrat Abdullah menyebutkan nasab keluarganya. Dalam satu riwayat tertera yang mengatakan, nama saya adalah Abdul Uzza. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau adalah Abdullah Zulbijadain, yakni orang yang mengenakan dua kain. Kemudian beliau bersabda, tinggallah dekat denganku. Maka Hazrat Abdullah pun termasuk di antara para tamu Rasulullah SAW dan beliau mengajarkan Al-Quran kepadanya hingga dapat menghafal banyak dari Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk, Hazrat Abdullah berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku memperoleh syahid. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku menjadikan darahnya terjaga dari orang-orang kafir. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, bukan itu maksud permohonanku. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau keluar berjihad di jalan Allah, lalu engkau terkena demam dan meninggal karenanya, engkau tetap mendapat derajat syahid. Jika tungganganmu menjatuhkanmu sehingga lehermu patah dan engkau meninggal, engkau pun syahid. Janganlah engkau risau bagaimana bentuk kesyahidan itu diberikan. Beberapa hari setelah rombongan tiba di Tabuk, beliau pun wafat karena sakit. Dalam perjalanan ini, terdapat kisah tentang sholat jenazah untuk Hazrat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, datanglah malaikat Jibril dan berkata, wahai Rasulullah SAW, Muawiyah Muzni telah wafat di Madinah. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan hal ini kepada beliau melalui malaikat Jibril. Lalu secara kasyaf, keranda yang membawa jenazah Hazrat Muawiyah diangkat ke udara dan dibawa hingga berada di hadapan Rasulullah SAW.
Beliau pun menunaikan sholat jenazah untuknya, dan di hadapan beliau juga terdapat barisan para malaikat yang ikut melaksanakan sholat. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana ia memperoleh kedudukan seperti ini? Apa yang membuat ia dibawa dengan cara demikian dan diperintahkan kepada aku untuk mensolatkannya? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah karena kecintaannya kepada surat Qul Huwallahu Ahad. Ia selalu membacanya dalam keadaan apapun, ketika berdiri, duduk, berkendara maupun berjalan. Diriwayatkan pula bahwa setelah tiba di Tabuk, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat mengenai kemungkinan melanjutkan perjalanan lebih lanjut. Rinciannya adalah sebagai berikut. Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah, jika Anda mendapat perintah untuk maju, maka silakan berjalan maju dan kami pasti akan ikut bersama Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika aku mendapat perintah dari Allah untuk bergerak maju, tentu saja aku tidak akan meminta pendapat kalian. Maka Hazrat Umar kembali berkata, wahai Rasulullah, kaum Romawi memiliki banyak pasukan dan tidak ada seorang pun dari kaum Muslim di antara mereka. Kita telah berada cukup dekat dengan mereka dan kedatangan Anda ini saja sudah membuat mereka ketakutan. Menurut pendapatku, tahun ini sebaiknya kita kembali sampai kita memiliki strategi yang matang atau sampai Allah menetapkan keadaan baru bagi kita. Setelah mendengar pendapat itu, Rasulullah SAW menetapkan untuk tinggal di Tabuk selama 20 hari. Menurut salah satu riwayat, beliau tinggal kurang dari 20 hari. Kemudian jika dua riwayat tersebut disatukan dengan penjelasan, maka riwayat 20 hari menghitung 2 hari saat kedatangan dan saat bersiap-siap untuk berangkat kembali. Sedangkan riwayat lain yang menyebut kurang dari 20 hari tidak memasukkan kedua hari tersebut dalam hitungan. Jadi waktu yang ditempuh sejak keberangkatan dari Madinah hingga kembali ke Madinah adalah 2 bulan atau lebih. Menurut Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW berangkat untuk misi ini pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah dan kembali pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, yakni tiba di Madinah. Antara kedua bulan itu terdapat bulan Sya'ban. Dengan demikian, Rasulullah SAW berada di luar Madinah selama sekitar 2 bulan atau lebih. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penjelasan, ketika Rasulullah SAW tiba di daerah Tabuk yang dekat dengan wilayah Syam, beliau mengirim beberapa orang ke berbagai arah untuk mencari tahu keadaan sebenarnya. Para utusan itu kembali dengan laporan yang sama, yaitu bahwa tidak ada pasukan Syam yang sedang berkumpul atau bersiap untuk berperang. Hazrat Umar juga telah mengatakan bahwa tidak ada musuh yang datang untuk berperang, dan sebagian wilayah di sekitar pun diliputi ketakutan. Karena itu, menurut beliau, tidak ada kebutuhan untuk berperang. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah SAW tinggal beberapa hari di Tabuk dan menjalin perjanjian dengan beberapa kabilah di sekitarnya. Setelah itu, tanpa terjadi peperangan, beliau kembali ke Madinah. Kemudian, perjalanan ini adalah 2,5 bulan. Berkenaan dengan Bangladesh, saya sudah pernah menghimbau sebelumnya untuk banyak berdoa. Di sana, kalangan ulama yang menentang Ahmadiyah sedang membuat banyak kegaduhan. Besok tampaknya mereka juga akan mengadakan suatu pertemuan. Jadi berdoalah secara khusus agar Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dan menyelamatkan mereka dari kejahatannya. Demikian pula doakanlah juga para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka juga. Banyaklah berdoa karena para penentang, jika ditekan dengan cara apapun, bahkan melalui jalur hukum, pada akhirnya pelampiasan mereka sering jatuh kepada orang-orang Ahmadi. Oleh karena itu, para Ahmadi harus lebih banyak berdoa dan lebih berhati-hati. Selain itu, doakanlah juga untuk rakyat Palestina. Meskipun ada perjanjian dan gencatan senjata, mereka tetap mengalami pembunuhan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmat-Nya. Doakanlah juga untuk para Ahmadi di Afrika. Di beberapa tempat, pemerintah menzalimi mereka. Dan di tempat lain, kelompok-kelompok teroris melakukan serangan. Dan terkadang para Ahmadi juga menjadi korban. Semoga Allah Ta'ala menegakkan kedamaian di seluruh dunia. Setelah solat, saya juga akan memimpin solat jenazah gaib, yaitu almarhum Muhammad Hussein Sahib, putra Tuan Muhammad Ismail dari Rabuah, yang beberapa hari lalu wafat pada usia 80 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum seorang musi dan telah melunasi hisa jaidat semasa hidupnya.
Beliau meninggalkan seorang istri, 3 putri, dan 4 putra. Salah satu putra beliau, Tuan Muhammad Imran, adalah mubalik yang bertugas di Niger, Afrika Barat, dan karena berada di medan tugas, beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya. Seorang putra lainnya, Tuan Muhammad Luqman, juga seorang wakaf zindagi dan bertugas sebagai mu'alim. Ahmadiyah masuk ke keluarga almarhum pada tahun 1956 melalui ayah almarhum, yaitu Tuan Muhammad Ismail. 2 tahun kemudian, keluarga tersebut pindah ke Rabuah. Almarhum sendiri adalah sosok yang taat dalam berpuasa dan mendirikan solat, dawam membaca Al-Quran, rajin tahajud, dan merupakan seorang Ahmadi yang saleh, mukhlis, dan rajin berdoa. Mu'alim sahib Tuan Muhsin Tayyib menulis, beliau mendapat kesempatan untuk bertugas selama 5 tahun di lingkungan tempat tinggal almarhum. Satu hal yang sangat menonjol adalah dalam pengorbanan harta. Setiap kali tahun baru dimulai, beliau selalu berusaha agar kwitansi pertama dari setiap gerakan pengorbanan harta apapun itu dikeluarkan atas nama beliau. Terkadang bahkan sebelum pengumuman disampaikan, beliau sudah menyerahkan uang untuk candah tersebut. Demikian pula ketika di akhir tahun diumumkan perlunya penambahan candah, beliau kembali memberikan sesuai kemampuan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum, serta memberikan ketabahan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra-putra beliau yang di luar negeri. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka kesabaran, keteguhan hati, dan kemampuan untuk melanjutkan amal kebaikan almarhum. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.